Halo guys. Hai guys, ini my lab. Jadi karena ini hari Minggu ya, jadi sambil jogging juga. Nah, sekarang di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang MRP. Jadi MRP itu merupakan suatu metode yang digunakan untuk menentukan apa, kapan, berapa jumlah produksi untuk direncanakan dan dijadwalkan. Oke, lanjut guys. Jadi untuk MRP sendiri digunakan dalam bidang industri manufaktur dan produksi massal yang ketika rantai pasokan itu kompleks dan penjadwalan produksi yang kritis. Oke guys, lanjut. Jadi untuk inputnya itu ada bill of material, jadwal produksi dan stok awal. Nah, untuk prosesnya itu adalah perhitungan kebutuhan bahan dan penjadwalan produksi. Kalau untuk outputnya itu adalah daftar pemesanan bahan, kemudian ada penjadwalan yang diperbarui dan peringatan stok minimum. Tahapan-tahapan pada penerapan MRP yang pertama ada pengumpulan data, identifikasi produk, penentuan prioritas, perhitungan kebutuhan material, perencanaan lead time, perhitungan safety stock, penjadwalan produksi, pembelian material, pengendalian dan monitoring, revisi dan perbaikan. Ada beberapa metode load sizing yang dapat diterapkan pada penerapan MRP. Yang pertama ada load sizing economic order quantity, ada load for load, ada fixed order quantity, ada periodic order quantity, ada part period quantity. Struktur dasar MRP. Yang pertama ada lead time, yang merupakan jangka waktu yang dibutuhkan sejak MRP menyarankan suatu pesanan sampai item yang dipesan siap untuk digunakan. Yang kedua ada on hand, yaitu persediaan awal yang menunjukkan kuantitas dari item yang secara fisik ada dalam gudang. Yang ketiga ada lot size, merupakan kuantitas pesanan dari item yang diberitahu oleh MRP untuk berapa banyak kuantitas yang harus dipesan. Secara teknik lot sizing apa yang dipakai. Selanjutnya ada safety stock, yang merupakan stok pengaman yang ditetapkan pada perencanaan MRP untuk mengatasi fluktuasi dalam permintaan atau penawaran. Yang kelima ada gross requirement, yaitu merupakan total dari semua kebutuhan untuk produk akhir. Gross requirement menyatakan MPS, sedangkan untuk komponen-komponen pada level berikutnya menyatakan jumlah yang dibutuhkan untuk memenuhi MPS. Selanjutnya ada schedule receipt, yang itu merupakan jadwal kedatangan komponen atau material yang sudah dipesan pada periode sebelumnya dan diharapkan tiba. Selanjutnya ada project on hand, yang merupakan sejumlah persediaan yang ada setelah order yang ada terpenuhi dan gross requirement telah terpenuhi. Pada project available terdapat dua jenis, yaitu project available balance 1 dan project available balance 2. Nah, untuk project available balance 1 untuk mengetahui persediaan pada awal periode, sedangkan untuk project available balance 2 untuk mengetahui persediaan pada akhir periode. Selanjutnya ada net requirement, yang mana ini merujuk pada jumlah bahan atau komponen yang harus dipesan atau diproduksi dalam periode tertentu setelah mempertimbangkan berbagai faktor seperti persediaan yang ada, schedule receipt, dan kebutuhan bruto. Selanjutnya ada plan order release, yang mana merupakan langkah dalam perencanaan kebutuhan material, di mana perusahaan merencanakan untuk melepaskan pesanan pembelian atau pesanan produksi untuk memenuhi kebutuhan bahan atau komponen yang telah dihitung dalam MRP. Yang selanjutnya ada plan order receipt, yang mana komponen dalam perencanaan MRP yang mengacu pada jumlah bahan atau komponen yang diharapkan tiba dalam suatu periode waktu tertentu sebagai hasil dari pesanan yang direncanakan, yaitu plan order. Nah, selanjutnya saya sedikitnya akan membahas perihal pegging. Apa sih itu pegging? Pegging itu merupakan penelusuran melalui catatan BOM atau MRP untuk mengidentifikasi nih pengaruh perubahan dari kebutuhan terhadap suatu komponen dengan komponen yang lainnya. Terus kapan pegging itu digunakan? Pegging itu digunakan pada saat untuk menetapkan elemen stok atau tanda terima untuk menjadi persyaratan dengan cara yang tetap. Nah, selanjutnya yaitu perihal induk item dan end item. Apa sih perbedaannya antara kedua itu? Nah, perbedaannya adalah pada saat kita melihat pada BOM gitu ya teman-teman semua. Nih, untuk end item itu sendiri merupakan komponen-komponen terkecil dari suatu produk gitu. Sedangkan end itemnya menjadi suatu hasil gabungan dari end itemnya atau komponen-komponen kecil itu yang dari end item itu digabungkan. Nah, itu hasil gabungnya itu menjadi suatu end item. Itu teman-teman perbedaannya. Sekali lagi kita minta maaf ya guys.